Ya, record dulu materi kita hari ini. Nah, oke, sudah terlihat lah slide-nya ya. Suara saya jelas ya? Nggak ke-mute kan? Jelas kok, Pak. Oke. Baik, kita coba ya, ini saya ngambil materi Prof Yanto ya, tapi inilah digital disruption. Jadi saya ambil materi Prof Yanto, saya tambahkan sedikit. Jadi saya harus menjelaskan ke Anda. Ini juga termasuk dari Renstra perubahan Amikom nantinya di masa pandemi seperti ini ya. Jadi kita mengambil judul tentang digital disruption, software is eating the world. Jadi memang kalau kita melihat kondisi sekarang ya betul ya, software is eating the world. Jadi memang perangkat lunak itu sudah memakan dunia. Kenapa memakan dunia? Karena memang sudah jadi kebutuhan. Kalau misalnya Anda lihat dulu orang berpikir masalah penyusunan hardware itu penyusunan sistem komputer itu kan ada hardware, software dan brainware. Sekarang kan dibalik ya. Dengan adanya digital disruption ini mau nggak mau semua harus dibalik. Yang pertama kalau penyusun sistem komputer itu satu ada orangnya, dua ada perangkat kerasnya atau hardware, yang ada orangnya ini kita anggap brainware, yang kedua hardware, yang ketiga adalah software, yang dimana software itu harganya unlimited. Kenapa? Karena itu berasal dari hasil pemikiran manusia ya, artinya kan gitu. Ya, ini posisi Anda ya. Saya harus melihat ini posisi Anda, yang saya harus lihat Anda itu yang saya bilang tadi, kita belajar itu tidak mengenal waktu. Jadi kapanpun kita bisa belajar. Dalam artian gini, saya harus menghadapi sekarang sebuah generasi itu yang mereka nggak mau membaca secara langsung. Mereka senangnya disuguhkan terhadap sesuatu yang sifatnya digital. Termasuk misalnya kalau saya merubah cara mengajar saya adalah saya harus merubah gimana caranya saya bisa mengajar itu satu ada voice, ya satu ada multimedianya atau berupa digitalnya. Dan yang kedua itu bisa diputar berulang-ulang. Jadi sistemnya memang sekarang sudah berubah, ya. Makanya sekarang kenapa itu dibilang digital disruption in education, ya seperti itu. Yang saya hadapi adalah generasi yang betul-betul mereka mulai ya itu tadi mereka bisa sambil tidur-tiduran, mereka bisa menikmati kuliah, mereka bisa ngambil kapanpun, mereka mau ujian kapanpun. Nah itu generasinya udah sekarang seperti itu. Jadi nggak akan misalnya masuk kelas, ayo kita 1.20 akan kuliah di ruang 723. Nah, jadi itu sementara kita nggak bisa lagi. Kenapa? Itu tadi kita masuk di era yang dimana kita ada sekat ya. Sekat itu ya berupa kaca yang saya harus berhadapan di Anda itu ya kaca di depan ini ya. Kaca itu apa? Layar monitor komputer ya seperti itu. Nah, ini yang saya ambil dari slide-nya Prof Yanto. Kita lihat ya evolusi sekarang.
Kalau tahun 95, 2005 ya mungkin Anda nggak mengalami lah ya, seperti itu. Ibaratnya hanya mengalami ya sedikit cerita ya, cerita dan sebagainya. Mungkin saya akan fokus di tahun 2015 ke atas. Kenapa? Karena orang akan berpikir satu masalah education, jadi sudah banyak orang tua yang menyekolahkan anak di pendidikan-pendidikan yang mereka kadang-kadang kalau orang tua berpikir tuh, kalau orang tua punya uang berpikir bahwa semakin mahal sebuah sekolah itu adalah semakin bagus, seperti itu ya. Dua, mereka akan berbicara masalah healthcare ya, atau misalnya bagaimana cara hidup sehat, ibaratnya mereka sudah mulai ada educate, tidak boleh minum ini, banyak minum yang bersifat banyak untuk memperkuat imun dan sebagainya ya. Terus mereka juga berbicara masalah asuransi ya, seperti itu ya. Terus berpikir banking ya ada kartu kredit atau debit dan sebagainya. Terus ada otomotif ya senang ya punya mobil ya. Terus tadi nongkrong di mana-mana 2015 itu eranya seperti itu. Telecommunication ya udah pamer kalau bawa handphone kemana-mana, nongkrong di kafe ya, kalau misalnya bawa handphone yang mahal ya selalu taruh di sebuah meja kafe itu ya handphone sama kunci mobil ya, itu mencitrakan sebuah prestis ya. Terus berbicara insurance, berbicara warisan dan sebagainya. 2025 plus kita mau kemana? Ya ini yang belum tahu. Belum tahunya gimana? Karena terjadi banyak perubahan yang sangat-sangat signifikan. Makanya kalau Anda berbicara sekarang itu, wah ini kok zamannya udah pada berubah, itu tadi. Makanya saya harus ingatkan ke Anda, suatu saat nanti Anda punya keluarga, punya anak, ya, punya istri, punya suami dan sebagainya, Anda harus mulai belajar dari sekarang tuh. Bagaimana cara mendidik mereka sesuai di zamannya. Karena apa? Tantangan ke depan itu adalah jauh lebih berat ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya, komunikasi itu harus menjadi kunci utama ya. Makanya seperti kayak Amikom pada saat pandemi itu DAK mewajibkan gimana caranya dosen harus proaktif ke mahasiswa. Caranya gimana? Bikin grup. Kenapa? Terkait perkuliahan, terkait penilaian dan sebagainya. Jadi itu adalah hak prerogatif dosen. Dan mahasiswa di situ harus banyak berinteraktif. Ya, harus interaktif, berinteraksi, terus harus nanya yang kadang-kadang yang seperti yang saya bilang tadi, jadwal kuliah sewaktu-waktu bisa berubah. Karena apa? Ini di masa pandemi. Kita nggak bisa booking ruangan-ruangan kelas dan sebagainya. Mau nggak mau, kadang-kadang, yuk kapan waktunya ada, saya mencoba sesuai schedule yang ada. Yuk, ini ada slot nih. Jam 1.20 kita bisa kuliah. Jam 4 lagi saya kuliah. Sekarang saya mengkuliahi, jam 4 saya kuliah. Kuliahnya ya itu tadi sama, online. Saya hanya pindah device dan sebagainya, seperti itu. Nah, otomatis apa? Ini akan berubah terhadap sebuah lifestyle. Lifestyle kita berubah total, ya, seperti itu. Yang dulu kita senang shopping atau apa, beli. Untuk saat sekarang kadang-kadang saya sangat yakin Anda baju-baju bagus Anda sangat jarang dipakai, ya. Sangat jarang dipakai. Kenapa? Ya eranya memang sudah berubah ya, seperti itu. Nah, kita melihat sekarang ya, dengan kondisi yang sekarang termasuk
perkuliahan ya, perkuliahan pun harus melakukan sebuah perubahan. Perubahannya seperti apa? Perubahan-perubahan itu adalah satu, kita akan melihat bahwa perguruan tinggi itu nanti akan, kalau dia tidak melakukan sebuah perubahan ya, dia akan tertinggal terhadap penyedia course online seperti ini. Course online nanti bisa disejajarkan. Apalagi sekarang Google sudah jelas-jelas mengumumkan bahwa kami tidak butuh misalnya lulusan dari mana, tapi lulusan yang kami cari adalah lulusan yang bisa apa. Seperti itu. Mau nggak mau akhirnya apa? Kursus online ya, yang tadinya kita melihat kursus harus tatap muka, sekarang kursus online menjamur, dan ini menjadi salah satu menambah portofolio dari rekan-rekan. Ya, jadi misalnya kita sudah mencoba sih beberapa tahun yang lalu, Anda sudah coba NetAkad ya, mungkin ada yang berpikir wah NetAkad tuh Pak bayar gini-gini, tapi kan terbukti sekarang bahwa akhirnya Cisco NetAkad itu menjadi pionir yang menciptakan course online seperti yang Anda lihat di depan. Ada Coursera yang kita kerjasamakan. Nah itu juga sama, otomatis apa? Mau nggak mau perguruan tinggi itu harus collaboration, ya. Ini yang selalu saya bilang di materi saya bahwa collaboration is new competition. Mau nggak mau kita harus bergandeng dengan seperti ini. Karena apa? Itu dalam rangka untuk menjual atau daya saing dari sebuah lulusan perguruan tinggi. Ya, seperti itu. Jadi ini udah mulai tuh ya. Jadi choose course, terus earn college credit, terus transfer and get your degree. Ada sendiri-sendiri, itu namanya gelar sertifikasi. Seperti itu. Nah, kita harus melihat bahwa ada alasan utama siswa mendaftar di community college adalah untuk menghindari biaya kuliah yang sangat tinggi. Ya, untuk kursus pengantar. Ini terjadi, ini sangat-sangat terjadi sekarang. Biaya kursus yang tinggi dan sebagainya. Atau kemarin Anda lihat ya, ada sebuah TikTok yang viral terkait ada orang tua yang tidak terima terhadap biaya wisuda ya, biaya wisuda yang mencapai 3.700.000 berapa sekian ya. Itu orang tua sudah bayar 3 juta sekian, terus dikirim di rumahnya cuma toga dan masker. Ya, wisuda online. Dia sampai bilang, menyumpah-nyumpah, ya demi Tuhan saya tidak rela dengan seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi, karena para pengelolanya itu nggak memikirkan kalau dia melakukan kayak gini, otomatis apa? Ada ibaratnya arus-arus yang nantinya mereka akan protes, dan mereka protesnya nggak langsung ke perguruan tinggi, lewat media sosial, ya. Akhirnya ada media sosial apa ada, mereka akan men-share dan sebagainya. Makanya kita menghindari ya. Amikom sangat menghindari. Jadi biaya untuk wisuda kita seminimal mungkin, apalagi wisuda online. Ya, sampai misalnya kita tidak pernah tuh di dalam wisuda itu mahasiswa wajib beli toga. Kalau bisa sewa ya sewa. Tujuannya apa? Bisa menekan. Nah, perguruan tinggi X ini ya udah matok biaya tinggi, orang tuanya cuma dikasih seperti itu. Saya nggak tahu nih penyelesaiannya, tapi itu udah viral ya di media tertentu. Nah, akhirnya apa ya, dengan adanya kayak gitu muncullah banyak community college ya seperti itu. Ya, misalnya Anda senang kepada dunia cyber security, kok di kampus nggak ada, otomatis orang akan mencari kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang yang dia sukai. Mau nggak mau, akhirnya apa?
perguruan tinggi itu harus merubah semuanya. Kalau enggak dia akan ditinggal oleh masyarakat, ya seperti itu. Nah, akhirnya itu tadi dengan adanya seperti ini, apalagi dengan tagline Kampus Merdeka, seperti itu memungkinkan ini akan tumbuh dan sebagainya, ya tumbuh dan kayak ini. Jadi kadang-kadang oh ya karir tuh ternyata bisa tuh dari kursus bisa. Mau nggak mau apa? Kita nggak mungkin bekerja sendiri. Kita harus gandeng. Anda pun nanti kalau udah punya usaha di era disruption ini, mau nggak mau Anda harus mulai melirik seperti ini. Tidak bisa kita hanya mengandalkan di atas kertas cuma ijazah, transkrip, dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Jadi mau nggak mau Anda harus memikirkan. Makanya salah satu di D3TI, Anda ikut Cisco, mungkin nanti ada yang ngambil pengolahan basis data, Anda ngambil Oracle, nah itu juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya dorong rekan-rekan adalah mengambil sertifikasi itu. Mungkin Anda lihat di background saya itu ada Oracle Academy. Dengan Oracle Academy, harapan saya adalah rekan-rekan tuh harus bisa ya. Harus bisa mengambil ilmu ya, seperti itu. Nah, jadi Oracle Academy saya menjadikan patokan standar seperti itu untuk belajar sebuah database. Bukan kita memiliki sebuah produk, tapi konsep berpikirnya ya. Itu sudah saya rintis tuh berapa tahun yang lalu. Nah, terus ada juga Udacity. Ya, Udacity ini ya bootcamp. Ya, misalnya Anda ngerasa, Pak, bagaimana nih Pak, saya, ini kan biasanya keluhan kakak kelas ada yang magang ya, Pak, saya nggak suka kuliah online Pak, skill saya nggak ada, gimana saya mau mempertanggungjawabkan skill saya di mata perusahaan. Nah, itu sudah dipikirkan. Jadi ada juga website-website yang mereka mengadakan semacam bootcamp quality dari skill atau knowledge. Bahkan mereka nggak tanggung-tanggung tuh kerjasama dengan Google, AT&T, IBM, dan sebagainya. Apa bidangnya? Ada data engineer, data analyst, data scientist, product manager, programming of data, ini top rate. Ya, ini juga ada. Jadi kita harus menuju ke sana. Anda juga harus berpikir ke sana. Seperti itu. Makanya saya selalu bilang, tolong Anda jangan lengah terhadap kemajuan yang ada saat sekarang. Ya, Anda harus bisa berpikir secara realistis. Anda harus segera tuh keluar dari zona nyaman, keluar dari pemikiran-pemikiran misalnya mikir, oh ya saya harus ini dan sebagainya. Anda harus bisa menggandeng semuanya atau disebut dengan collaboration, ya seperti itu. Nah, ini Udacity ini kan awalnya dari ide seorang profesor Stanford ya, dia menawarkan kursus kecerdasan buatan dan dia mengizinkan siapa saja untuk mendaftar kursus secara online. Nah, siswa yang melakukan tidak menerima kredit perguruan tinggi dari Stanford, tapi mereka menerima sertifikat kelulusan. Nah, kursus ini mendaftarkan lebih dari 100.000 siswa. Nah, sekarang Profesor Stanford yang sama telah menciptakan Udacity di mana instruktur lain dapat menawarkan kursus mereka kepada siswa dengan harapan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, meskipun kursus perguruan tinggi ini tidak dihitung untuk kredit, ya kredit perkuliahan, mereka diminati karena apa? Memperpendek antara jarak antara keinginan untuk belajar dan pembelajaran yang sebenarnya. Intinya apa? Inilah yang disebut dengan real world lab. Ya, real world lab. Jadi misalnya yang saya bilang tadi, ada bidang-bidang yang kita tidak dapatkan di perguruan tinggi, Anda dapatkan di kursus ini ya. Kalau misalnya Anda sering searching, mungkin Anda waktunya lebih banyak dari saya, ikut aja semua ini. Jangan ibaratnya, yaitu yang saya bilang, di era disruption sekarang, kita harus memakai all media. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Tidak bisa Anda nunggu
nunggu saya kuliah dan sebagainya. Jadi memang terkadang ini sudah dimungkinkan, terkadang siswa itu Anda itu kadang-kadang lebih pintar dari dosen. Karena apa? Kecepatan Anda searching, kecepatan Anda melakukan identifikasi data terhadap misalnya penyedia kursus ini materinya bagus tuh lebih cepat Anda ketimbang saya. Makanya saya ngasih clue-nya seperti ini, ya. Nah, ini artinya apa? Jadi kursus-kursus yang dikelola secara online ini sudah mulai diakui, sangat diakui. Apalagi misalnya Mendikbud kita juga sangat sekali lagi mensupport dengan adanya kursus-kursus seperti ini, ya, seperti itu. Oke, terus ada juga Pearson, ya. Anda bisa bayangkan misalnya Pearson ini kan yang setahu kita kan dia bahasa Inggris, ya. Dia udah menerbitkan buku-buku yang terkait dengan college degree. Bisa dibayangkan nggak kalau misalnya Pearson ini terjun di dunia perguruan tinggi? Apa yang terjadi? Nanti bisa jadi di Indonesia ini akan banyak muncul perguruan tinggi asing yang sifatnya digital dan itu jauh lebih murah. Seperti itu. Makanya artinya apa? Pandemi ini kita sekali lagi kita tidak akan berbicara masalah cost lagi, tapi kita berbicara masalah benefit. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Pearson udah mulai ya, seperti itu. Sampai dia trial digital access ya seperti ini, bisa kayak kuliah jadinya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan akreditasi? Akhirnya orang akan berpikir nih ya, dengan adanya success story orang akan lupa tuh dengan akreditasi nantinya seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak ngurus ya akreditasi. Amikom itu selalu care terhadap akreditasi. Termasuk Prodi D3T juga selalu care terhadap akreditasi. Jadi skill non teknis itu harus selalu Anda cari nantinya ya seperti itu. Nah, intinya yaitu tadi sampai kapan sih perguruan tinggi kalau dia tidak berkembang, dia tidak melakukan manuver sebuah perubahan, dia akan bertahan. Alhamdulillah Amikom termasuk adaptasinya cepat. Adaptasinya cepat itu dalam artian gini, awalnya memang kita goncangannya luar biasa ya. Anda berbicara masalah kuliah online. Pak, kuliah online tuh Pak gini-gini Pak, nggak seru gini-gini. Akhirnya apa? Seiring berjalannya waktu, day by day, ya week by week, sampai mungkin nanti month by month, ya year by year, nanti orang sudah mulai terbiasa. Orang sudah mulai terbiasa, jadi akhirnya apa? Fungsinya gelar itu nantinya orang akan mulai berpikir tuh gelar akademik dapat, gelar dari pihak ketiga juga harus ada, ya itu. Misalnya Anda di Cisco ada CCNA dan sebagainya, IT esensial, seperti di Pearson misalnya ada apa dan sebagainya. Jadi akan nanti muncul info-info terkait dari perkembangan dari misalnya kebutuhannya apa, mereka akan mensyaratkan syaratnya X, X, dan X seperti itu. Terus Mozilla juga sudah buka. Mozilla juga sama ya. Ini juga mereka juga menciptakan sebuah project nih dengan badges ya, Mozilla Badge ya seperti itu. Yang dimana kalau Anda sudah menguasai skill tertentu, Anda punya badge. So, badge itu ya kayak semacam pangkat atau lencana ya. Akhirnya itu tadi mereka punya garapan ada apa gitu dan mensyaratkan badge apa, nanti tinggal diambil dari situ. Jadi
rekan-rekan open mind. Sekali lagi open mind ya, seperti itu. Kita harus terbuka nih segala sesuatu. Nah, akhirnya yaitu tadi, bisa jadi yang saya bilang tadi, bisa orang kuliah di X tapi keahliannya juga di Y dan sebagainya. Seperti itu. Intinya kursus-kursus yang menarik, online yang menarik harus disinergikan dengan kurikulum di kita. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang Anda harus melihat marketplace. Marketplace di sini ya kita harus lihat dulu Anda harus ya hyper itu ya namanya hyper itu ya combine ya relevant skill. Jadi kita nggak bisa tuh kita nggak bisa mengharapkan satu skill. Wah Pak, saya jaringan aja, nggak bisa. Jadi mau nggak mau Anda harus melihat yang lain. Caranya apa? Bukalah keran pikiran Anda terhadap sebuah perubahan. Ya, seperti itu. Saya pun sekarang dengan adanya seperti ini mau nggak mau harus merubah semuanya. Satu, merubah dari skill saya yang tadinya programmer, akhirnya sekarang saya banyak ngurus tentang big data, IoT, belajar, ngurus pertanian, ngurus korporasi pertanian. Tujuannya apa? Yang tadi, saya sekarang ngurus pertanian ya, Asosiasi Pengusaha Desa. Kenapa? Ternyata pada saat awal saya kemarin ke daerah Turi, ya ke daerah Turi ngelihat petani ya, data petani kita itu ya memang harus segera dikenalkan digital ya, kalau enggak mereka akan terpuruk terus. Anda bisa bayangkan petani salak di daerah Jogja harganya berapa per kilo, dengan adanya kondisi sekarang 1.500 per kilo. Mau hidup pakai apa gitu? Udah capek-capek nanam salak, panennya juga susah ngambilnya ya, belum lagi tajam-tajam dijual di pasar di para pengepul 1.500. Masuk ke toko buah 6.000, 10.000. Jerit mereka jadinya. Itulah saya kadang-kadang suka marah ke teman-teman yang notabene orang tuanya petani sampai mahasiswanya itu kuliahnya nggak selesai-selesai, main-main aja, nggak tahu mereka kadang-kadang sampai menjerit jual panennya seperti apa. Akhirnya apa? Kita membuat sebuah korporasi. Harapannya apa? Saya selalu berharap ke Anda, dengan adanya hyper relevant skill, Anda harus membantu. Please jangan egois terhadap diri sendiri. Bantulah di sekitar Anda. Ya. Petani-petani di luar negeri, di Thailand, di sebagainya, mereka sudah mulai mempackaging jualan buah itu dibungkus dalam sebuah oleh-oleh. Anda bisa bayangkan sebuah buah semangka itu jadi oleh-oleh yang sangat mahal. Apakah Indonesia kekurangan? Tidak. Karena apa? Mereka tidak mengerti. Itulah tugas kita. Makanya Anda harus banyak-banyak belajar di sini. Banyak-banyak belajar dan sebagainya. Connect it all ya. Bukan egois dengan main sendiri, main game ya. Main game tapi sekedarnya boleh, tapi memikirkan di sekeliling. Bantu ya, seperti itu. Pada saat kami datang, mereka punya harapan yang luar biasa. Oh ya, ada orang muda nih yang biasanya yang berpikir itu harus orang tua dan sebagainya. Sekarang datang orang muda menawarkan konsep baru. Insya Allah ini kita akan berjalan ya. Akhirnya apa? Penemuan-penemuan yang sekarang yang Thailand itu, kenapa mereka bisa penghasil beras terbesar mengalahkan Indonesia. Sekarang mereka mulai menanamkan, saya melihat sendiri, boleh Anda cek di YouTube ya. Mereka nanam padi tidak perlu media tanah, pakai air.
Jadi panennya aja mereka nggak akan nyabut, tinggal dorong aja, dorong ya. Terus ada mesin dorong, dorong, dorong dan sebagainya. Akhirnya apa? Dapatlah padi organik. Seperti itu. Ini cocok dengan Jogja yang tanahnya sangat sedikit atau apa. Nah, kita butuh itu, rekan-rekan butuh itu, ya. Makanya kenapa Amikom tuh selalu kalau bisa kita masuk ke UMKM, kalau bisa kita masuk ke sektor pertanian. Jadi please rekan-rekan mikirnya adalah mikir yang betul-betul open minded, bukan berpikir oh Pak saya misalnya Pak saya punya usaha di Shutterstock dan sebagainya itu boleh, tapi lebih baik kita coba ya mendigitalisasi dari apa yang ada seperti itu. Ya, saya sangat senang kalau rekan-rekan sudah mulai berpikir ke bisnis digital. Tapi yang belum, tolong sekali lagi lihat kanan kiri. Banyak potensi yang bisa kita garap. Ya, seperti itu. Jadi, lihatlah marketplace di sekitar Anda. Ya, seperti itu. Nah, di 2020 ya ininya saya bilang more than 1/3 of the desired skill set of most job ya. Jadi kadang-kadang di era sekarang mau nggak mau Anda harus banting setir ya seperti itu. Ya. Nah, karena apa? Sifat dan struktur pekerjaan itu ya semua berubah. Semua berubah ya. Jadi creativity, kecerdasan emosi, emosional ya bukan emosi yang meledak lah ya, pemikiran kritis, kapasitas untuk memperbarui keterampilan itu modal Anda untuk bisa survive di zaman sekarang. Ya, bukan hanya mikir misalnya Pak, saya hanya mikir pacar belum makan atau apa. Percayalah sama saya, suatu saat yang Anda pikirkan yang lain tuh belum tentu memikirkan Anda. Karena apa? Ya, ini ada the real life gitu. Orang akan mencari siapa nantinya yang dia layak atau enggak seperti itu. Kalau belum dia jodoh Anda tidak usah terlalu memikirkan. Lebih baik Anda memikirkan creativity. Jangan dimatikan kreativitas Anda dengan memikirkan orang lain yang belum tentu nantinya mereka akan memikirkan Anda. Ya, seperti itu. Jadi saya harus berpikir seperti itu, rekan-rekan. Jangan sampai hal-hal yang tadinya Anda harus bisa berpikir creativity, tapi karena faktor X belagu, jadi pikiran Anda tuh jadi buntu, mikir itu terus. Dia ngapain ya sekarang? Dia mikirin aku nggak sekarang? Habis pikiran kita, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jangan memprediksi jangan memprediksi, ya lebih baik beraksi ya seperti itu. Itulah pelajaran masa depan. Ya, seperti itu. Nah, 65% children starting school today will hold job ya karena mereka tidak menginginkan tersebut. Jadi creativity itu ya mereka juga memegang kendali penuh seperti itu ya. Gitu. Nah, ini yang saya bilang ekonomi digital, bisnis digital, mau nggak mau kita harus belajar seumur hidup. Saya pun di usia yang kepala 4, ya saya bilang aja kepala 4 ya, ini adalah pembelajaran seumur hidup. Karena apa? Kita masa transisi ya. Masa transisi. Anda masa transisi, saya juga masa transisi. Ya, masa transisi yang betul-betul kita memang harus berlari semuanya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan misalnya di 3TI apa? Model pemagangan. Ya, seperti itu. Pemagangan. Ya. Pemagangan itu adalah salah satu memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya. Ya. Cara-cara untuk mempercepat kelulusan, nilai pendidikan, transparansi, tidak adanya dosen saya tidak akan berpikir siapa saya, jadi saya akan open mind terhadap Anda, itu yang penting ya seperti itu. Ya. Terus 75% rata-rata leader itu
bekerja berdasarkan project, bukan berdasarkan fungsi dia sebagai leader, seperti itu. Jadi situ. Jadi pengalaman Anda, case dan sebagainya, misalnya contoh ya, buatlah dari sekarang portofolio Anda. Misalnya kita punya media tuh, misalnya media YouTube. Anda yang suka podcast, Anda yang suka misalnya drawing atau apa, buatlah portofolio Anda tuh dari sekarang. Anda publish. Jangan memikirkan monetize dulu. Jangan berpikir, oh saya harus dapat nih sekali view, subscribe dan sebagainya. Berbuat aja, buat konten aja. Nanti money can follow you, ya. Money can follow you, seperti itu. Makanya kemarin saya sangat yakin pada saat saya bilang, tolong YouTube saya di-subscribe. Mungkin Anda udah berpikiran aneh-aneh tuh. Wah, Pak Barkani mau cari subscriber dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi saya juga harus sekarang memulai itu. Kenapa? Yaitu tadi biar semuanya bisa jalan media digital dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi gitu. Jadi segala sesuatu itu memang kita harus merintis ya, seperti itu. Makanya saya minta coba dong di subscribe. Tujuannya apa? Itu tadi untuk kecepatan informasi ya, seperti itu. Terus unbundle dan personalize ya, seperti itu. Jadi ini yang saya bilang yang di slide saya yang sebelumnya, pengalaman belajar ya, intinya Anda misalnya contoh ya, saya harus bilang dengan kuliah online itu kan ada yang bantu bapak ibunya atau apa. Nah di situ sebetulnya pengalaman belajar yang sebetulnya Anda nggak butuh di bangku kuliah aja, tapi Anda sudah mulai pola-pola berpikir adaptasi ya di dunia nyata, analisis prediktif ya, analisis terus melihat peluang, melihat Anda bisa membantu orang tua Anda di rumah. Jadi jangan menyalahkan pandemi ini membuat kami jadi miskin atau apa, tapi sebetulnya kita harus melihat kita bisa titik kulminasi, kita bisa bangkit kayak di sini. Ya, rekan-rekan saya berharap Anda sudah mulai berpikir seperti itu. Apalagi yang D3 ya. D3 jangan pernah Anda merasa, wah kami D3 Pak, kasta kami paling bawah di antara S100. Tidak seperti itu. Selama Anda punya qualified status S1 D3 itu tidak diperhitungkan. Percaya sama saya. Makanya saya selalu memotivasi angkatan 2020 yang saya selalu marahin anak-anak yang cengeng atau apa dan sebagainya. Masa lalu biar masa lalu, sekarang saatnya Anda bangkit. Ya seperti bukan masalah siapa pintar, siapa kaya dan sebagainya, tapi masalah siapa yang bisa survive. Ya seperti itu. Nah, ini yang 60% university use VR to create ya di 2021 sudah pakai teknologi VR. Atau misalnya kita lihat ya orang cara main ke Amikom, ada visit virtual kampus dan sebagainya, yaitu tadi. Jadi kita harus memanfaatkan media seperti itu. Jangan ibaratnya, Pak, ini kapan kita masuk. Pokoknya sekarang adalah yang kita lakukan adalah gimana kita survive. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, karena semuanya berubah. Semuanya berubah, ya, kan. Ya, experience driven, ya, seperti itu. Virtual reality, augmented reality, ini adalah teknologi-teknologi yang sebetulnya yang bisa Anda aplikasikan di pengalaman ya, karena itu adalah tidak terbatas dari tidak terbatas ruang dan waktu, biayanya rendah dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, 70 miliar memakai goggles. Betul ya, seperti itu. Makanya
Anda harus segera familiar dengan Google Calendar, setup meeting Anda, dan sebagainya. Familiar dengan Google Classroom, tools Google, dan sebagainya. Nanti kalau Anda dapat dengan ekosistem yang Apple-minded, Anda juga harus bisa menyesuaikan. Jadi, kemampuan adaptasi Anda harus sesuaikan ya. Platform, partnership juga sama ya. Seperti itu. Jadi, ya itu tadi, kembali lagi pengalaman itu adalah guru yang baik. Seperti itu. Karena dia bisa memberikan dari apapun yang Anda inginkan. Seperti itu. Jadi pembelajarannya cepat itu adalah pengalaman. Belum tentu misalnya saya yang di sini, wah karena saya udah senior dan sebagainya, saya bisa segalanya. Tidak, tapi kecepatan mengakses energi, informasi, kecepatan misalnya Anda beradaptasi, ya Anda akan jadi the winners, ya seperti itu. Nah, ini yang dilakukan Amikom. Dengan konsep-konsep yang tadi seperti itu, akhirnya apa? Kita menjadi Geostar rating sistem spesialis kriteria. Spesialis kriteria apa? Kita computer science dan information system. Karena apa? Kemampuan untuk beradaptasi dari yang ada. Seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu rekan-rekan materi dari saya ya seperti itu.